Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman dan Torah Bapak Yahweh, yang adalah bagian kedua dari firman dan Torah yang berbicara tentang Mesusah. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk saudara-saudara sekalian, saudara simak baik-baik. Kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9, di situ dikatakan, dengarkanlah hai Israel atau Shema Israel, Yahweh Elohinu, Yahweh Ehad. Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa atau satu. Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap jantungmu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam jantungmu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di ayat yang ke-9 di situ saudara melihat ditulis ayat yang ke-9 itu, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu gerbangmu. Tulisan yang harus ditulis di tiang pintu rumah dan di tiang pintu gerbang rumah kita ini, inilah yang dimaksud dengan Mesusah. Jadi kalau pas Sukot kemarin kita dibagi Mesusah, saudara jangan berpikir Mesusah yang dibagi kepada setiap kita di tempat ini itu cuma cindera mata Sukot, saudara. Pas Sukot kemarin kita kan dibagi Mesusah seperti ini ya. Saudara dapat semua? Sudah dipasang atau belum? Sudah. Ada yang belum? Pasti ada yang belum ini ya. Saudara jangan berpikir Mesusah yang saudara terima pas perayaan Sukot kemarin itu cuman cindera mata perayaan Sukot. Mesusah cuman jadi cindera mata itu kalau kita tidak tahu maknanya, saudara. Tapi kalau kita tahu, Mesusah itu punya arti dan Mesusah itu punya makna yang sangat dalam untuk iman kita. Jadi kalau Mesusah itu ada arti dan ada maknanya, ya saudara sebaiknya pasang Mesusah itu di rumah saudara masing-masing. Masangnya di mana? Masangnya di kusen-kusen pintu rumah saudara. Tetapi saya harus memberitahu, Mesusah tidak boleh dipasang di tempat yang tidak bermartabat. Yang dimaksud tempat yang tidak bermartabat itu seperti kamar mandi atau toilet atau WC, itu tidak boleh. Kusen pintunya dipasang Mesusah itu tidak boleh. Saudara bisa pasang Mesusah ini di kusen pintu masuk rumah saudara. Terus saudara juga bisa pasang Mesusah ini di pintu kamar-kamar kita. Itu juga bisa. Jadi sekali lagi, kalau Mesusah ada arti dan ada maknanya, saudara pasang. Jangan biarkan Mesusah ini cuma tergeletak begitu saja di rumah kita masing-masing, saudara. Karena di Mesusah ini, sekalipun ini cuma dari kayu biasa, tapi kayu yang disebut kayu biasa ini ada arti dan ada maknanya. Nah, tetapi di sini saudara, ada satu hal yang harus kita ingat baik-baik dulu. Bahwa Mesusah itu bukan jimat penangkal setan. Ya, Mesusah itu bukan jimat penangkal setan. Saudara jangan salah berpikir. Kalau tak pasang di depan rumahku, di
pintu masuk rumahku. Lah ini nanti akan jadi jimat penangkal setan versi Ibrani. Kalau versi Konghucu kan apa? Kaca. Wah ini terus kalau versi iman percaya lain, tulisan-tulisan, ya kan begitu kan? Nanti saudara jangan berpikir, oh ini kalau tak pasang di depan pintu rumahku, ini nanti akan jadi jimat penangkal setan. Bukan saudara ya. Mesusah itu bukan jimat penangkal setan. Sekalipun setan itu akan mikir-mikir kalau mau ganggu orang yang rumahnya ada mesusahnya. Kenapa setan itu akan berpikir 2 kali atau mungkin berpikir 1000 kali kalau mau ganggu orang yang rumahnya ada mesusahnya? Itu kenapa? Karena mesusah itu sebetulnya menunjukkan bahwa di tempat ini atau di rumah ini atau di tempat yang kusen pintunya dipasang mesusah itu tinggal orang-orang yang menghormati Bapak Yahweh. Dan juga di tempat yang pintunya dipasang mesusah, di situ tinggal orang-orang yang berdedikasi untuk melayani Bapak Yahweh. Jadi saudara jangan berpikir sekali lagi, oh mesusah itu berarti jimat. Bukan saudara ya, mesusah bukan jimat. Mesusah itu penunjuk bahwa di rumah ini, atau di rumah yang dipasang mesusah ini ada orang-orang yang mengasihi Yahweh. Dan di rumah yang di tiang pintunya dipasang mesusah, itu juga ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani Bapak Yahweh. Jadi mesusah itu sebagai satu petunjuk, secara khusus petunjuk di alam roh. Ketika ada roh-roh yang bukan dari Bapak Yahweh melihat mesusah, mereka akan otomatis ngerti, oh di rumah ini ada orang-orang yang percaya kepada Yahweh. Dan di rumah ini juga ada orang-orang yang melayani Bapak Yahweh. Nah petunjuk itulah, itu yang bikin setan itu mikir-mikir. Kalau mau ganggu orang yang di rumahnya ada mesusahnya. Nah tetapi saudara ingat baik-baik. Kalau setannya mikir-mikir, itu bukan berarti setannya takut saudara. Setannya cuma apa itu? Mikir-mikir. Kalau setannya mikir-mikir mau ganggu orang yang rumahnya ada mesusahnya, itu bukan berarti setannya takut, bukan berarti setannya tidak berani. Jangankan di rumah orang yang ada mesusahnya, di taman yang diciptakan Bapak Yahweh di sebelah timurnya Eden, itu saja setan berani menggoda siapa? Adam dan Hawa. Padahal yang menciptakan taman itu siapa? Bapak Yahweh. Yang menciptakan taman di sebelah timurnya Eden itu Bapak Yahweh. Tapi kenyataannya setan berani ganggu atau menggoda Adam dan Hawa di situ. Lah apalagi cuman di rumah yang dipasang mesusah. Jadi sekali lagi, kalau setannya mikir-mikir, itu bukan berarti setannya tidak berani. Kalau kita tidak bikin celah, saudara, setan itu akan mikir-mikir. Ya, jadi dengan kata lain begini, kalau saya katakan setannya mikir-mikir, itu kalau kita tidak bikin celah. Tapi kalau kita bikin celah, ya setannya akan berani. Dia tidak berani, dia akan berpikir 1000 kali untuk mengganggu orang yang rumahnya ada mesusahnya, dengan catatan kalau kita dan keluarga kita tidak bikin celah untuk dia masuk. Artinya tidak ada celah yang akan mengundang dia masuk. Tapi kalau saudara pasang mesusah, tapi setiap hari saudara ribut terus dengan keluarga saudara, ya setannya berani. Karena keributan itu yang akan ditangkap setan itu sebagai pengundang
atau sebagai celah untuk dia itu masuk di dalam rumah saudara masing-masing. Jadi catatannya seperti itu. Kalau saya katakan setannya mikir-mikir dia tidak berani ganggu, itu kalau kita tidak bikin celah. Tapi sekalipun saudara pasang satu pintu itu dikasih mesusa 100, tapi kalau setiap hari di rumah saudara ribut terus sama keluarga saudara, ya setannya berani. Karena keributan itu yang akan ditangkap setan sebagai jalan untuk dia masuk dan mengganggu saudara. Jadi sekali lagi, mesusah itu bukan jimat. Tapi mesusah dalam tanda kutip bisa menjaga rumah kita asal tidak ada celah yang kita buat di rumah kita. Tapi ingat, ketika dia menjaga ya bukan ininya yang menjaga ya. Terus nanti kalau saudara doya-oya debt collector puasangi kabeh. Ya toh dari pintu gerbang sampai kamar mandi dipuasangi kabeh. Debt collector tidak tahu ini saudara. Sing ngerti ini cuma setan. Ya, tukang tagih hutang meneh bank titil itu tidak tahu model begini. Jadi saudara jangan berpikir, wah ini bisa untuk menghalau debt collector, tidak bisa. Jadi sekali lagi, mesusah bukan jimat, tetapi dia bisa dalam tanda kutip menjaga kita asal tidak ada celah. Nah seperti kita ketahui saudara, di mesusah itu selalu ada huruf sin yang adalah representasi kebesaran Elohim, yaitu Yahweh El Shaddai, yang artinya Yahweh Maha Kuasa, yang oleh orang-orang Yahudi atau oleh orang-orang Israel, kata Shaddai itu diakronimkan dengan Shomer Daltot Yisrael, yang artinya penjaga pintu Yisrael. Sin ini Shomer, Dalet Daltot, Yodnya Yisrael, kalau digabung jadi Shomer Daltot Yisrael, yang artinya penjaga pintu Yisrael. Nah tetapi perlu kita tahu bahwa selain Shaddai, huruf sin yang ada di mesusah itu juga membawa pesan penting lainnya untuk orang-orang yang memasang mesusah di tiang pintu atau di kusen rumahnya. Jadi dengan kata lain saudara, huruf sin yang ada di mesusah itu tidak hanya berbicara soal Shaddai. Huruf sin yang ada di mesusah ini tidak hanya berbicara soal kemahakuasaannya Bapa Yahweh yang akan menjaga orang-orang Israel dan akan menjaga kita. Huruf sin yang ada di mesusah ini tidak hanya berbicara soal Shaddai atau kemahakuasaannya Bapa Yahweh. Nah tetapi selain Shaddai, huruf sin yang ada di mesusah itu juga sebagai reminder atau sebagai pengingat untuk kita supaya kita itu selalu ingat dengan pertobatan. Kenapa kok huruf sin yang ada di mesusah ini tidak hanya arahnya ke Shaddai atau tidak hanya arahnya ke kemahakuasaannya Bapak Yahweh saja yang akan menjaga saudara dan saya, tapi sin itu juga sebagai reminder atau sebagai pengingat supaya kita itu selalu ingat dengan pertobatan. Ini karena huruf sin selain memiliki arti Shaddai, sin itu juga memiliki arti syuf yang adalah akar kata teshuvah yang artinya turning back. Turning back itu artinya berbalik. Berbalik di sini pemahaman yang paling gampang untuk kata berbalik atau turning back itu bertobat atau pertobatan. Nah, tetapi sekali lagi pertobatan yang dimaksud itu bukan pertobatan yang metanoia, tetapi yang dimaksud adalah teshuvah. Metanoia dan teshuvah itu tidak sama. Saya sudah sering memberitahu, kalau metanoia itu cuman pertobatan yang sifatnya hanya penyesalan, hanya di pikiran saja. Dia menyadari dia salah, dia menyesali, tapi ketika ada kesempatan lagi untuk berbuat dosa, dia lakukan lagi.
Nah itu metanoia. Tapi kalau tesyufah tidak dituntut berhenti sampai di situ. Artinya tidak dituntut hanya berhenti di penyesalan. Tapi ketika kamu ngerti jalan yang kamu lewati ini salah, langkah kehidupanmu ini salah, apa yang kamu lakukan itu salah, kamu sudah keluar dari jalurnya Bapak Yahweh, kamu mesti kembali. Urutkan lagi jalurnya Yahweh yang benar itu mana? Itu yang harus kamu lewati dalam kehidupanmu. Tidak bisa diterjang, dilanjutkan tidak bisa. Itu bedanya metanoia dengan tesyufah. Nah sekarang pertanyaannya begini saudara, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saudara begini. Kalau di sini dikatakan huruf sin yang ada di mesusah itu juga sebagai pengingat untuk kita selalu ingat dengan apa ini? Pertobatan. Saya mau tanya begini saudara, kenapa kita itu mesti ingat dengan pertobatan itu kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kita kok mesti ingat dengan pertobatan itu kira-kira kenapa? Coba saya mau tanya dulu. Ibu Sri Lestari, kira-kira kenapa? Kita mesti ingat dengan pertobatan itu kenapa kira-kira? Apa? Karena di pertobatan kita jadi ingat dengan pengorbanan Yesus. Yang lainnya? Kita kok mesti ingat dengan pertobatan itu kenapa kira-kira kalau Bu Kuswati? Biar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Sebetulnya jawabannya itu simpel saudara. Kenapa kita mesti ingat dengan pertobatan? Itu karena pertobatan yang paling tidak diingat orang. Jujur saudara akui atau tidak? Pertobatan itu yang paling tidak diingat orang. Sangat jarang orang yang ingat dengan pertobatan. Tapi kalau sama berkat, banyak orang yang ingat. Buktinya apa? Banyak orang kalau berdoa selalu minta-minta apa? Berkat. Tapi jarang orang yang berdoa minta roh pertobatan itu sangat jarang. Jadi kalau kita ditanya kenapa mesti ingat dengan pertobatan? Ya karena pertobatan itu yang paling jarang diingat oleh orang. Jadi dengan kata lain saudara, ketika kita pasang mesusah di rumah kita, di situ sebetulnya kita itu sedang pasang alarm yang akan mengingatkan kita untuk kita itu selalu bertobat. Soal bertobatnya apa, itu yang tahu saudara sama Bapak Yahweh. Karena apa? Karena setiap kita, masing-masing kita itu punya kesalahannya sendiri-sendiri. Setiap kita itu punya dosanya sendiri-sendiri. Setiap kita itu punya pelanggarannya sendiri-sendiri. Jadi kalau ditanya bertobat soal apa? Ya bertobatnya yang tahu saudara sama Bapak Yahweh. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa ketika kita pasang mesusah di rumah kita, saat itu kita tidak hanya menghadirkan Yahweh El Shaddai. Tetapi ketika kita pasang, kita paku mesusah ini di kusen pintu rumah kita masing-masing. Di situ sebetulnya kita itu sedang pasang alarm yang akan selalu mengingatkan kita untuk bertobat. Jadi dengan kata lain saudara, huruf sin yang ada di mesusah yang berfungsi sebagai alarm untuk kita ingat dengan pertobatan ini sekaligus sebagai penunjuk yang akan menunjukkan kedewasaan iman seseorang. Orang yang imannya dewasa itu punya satu ciri yang tidak bisa dicolong, saudara. Orang yang imannya dewasa ketika dia berdoa, yang diminta itu bukan berkat-berkat terus. Tapi ketika dia berdoa, yang selalu dia pikirkan, yang selalu dia minta itu apa? Hubungan yang baik dengan Tuhan lewat pertobatannya. Itu kalau orang dewasa imannya seperti itu. Dan sebetulnya juga, kalau saudara ketika berdoa, yang saudara minta itu terus-terusan berkat, itu sebetulnya sedang menunjukkan dua hal tentang saudara. Yang pertama, saudara tidak dewasa.
Yang kedua, kalau saudara setiap kali berdoa, yang saudara minta itu selalu berkat, berkat terus, itu sebetulnya sedang menunjukkan hidup saudara itu belum settle. Hidup saudara itu belum mapan. Kenapa saya katakan orang kalau berdoanya minta berkat-berkat terus, kemungkinan besar kehidupannya itu belum settle, belum mapan. Orang kalau sudah settle, saudara, yang dipikirkan itu bukan berkat lagi. Tetapi saya perhatikan dari orang-orang yang datang kepada saya, orang-orang yang sudah settle, sudah mapan kehidupannya, saya perhatikan yang mereka cari itu Tuhan. Ketika mereka berdoa, yang banyak mereka minta dalam doanya, itu bagaimana supaya Tuhan itu betul-betul bisa dirasakan hadir di dalam kehidupannya. Jadi dengan kata lain, yang dikejar itu Tuhan, yang dicari itu Tuhan, yang dicari itu Bapak Yahweh. Itu kalau orang-orang sudah settle atau mapan kehidupannya. Karena dia sudah settle, sudah mapan kehidupannya, yang dia cari bukan berkat lagi, tapi yang dia cari siapa? Tuhan. Nah, mungkin ada di antara kita yang berkata begini. Tadi kan saya katakan begini. Kalau setiap kali saudara berdoa, yang saudara minta itu selalu berkat, nanti berdoa lagi, bahkan mungkin doa saudara itu melebihi doanya orang iman seberang. Kalau seberang 5 kali, saudara mungkin 15 kali. Tapi setiap kali saudara doa sing diminta berkat terus. Yang pertama, itu menunjukkan saudara tidak dewasa imannya. Yang kedua, saudara itu sedang menunjukkan saudara itu belum settle, belum mapan kehidupannya. Karena saya lihat, saya perhatikan, orang kalau sudah settle mapan kehidupannya, ketika dia berdoa pun, yang diminta itu bukan berkat. Tapi yang dia cari siapa? Tuhan. Yang dicari itu Bapak Yahweh. Nah, mungkin ada di antara kita yang mengatakan begini, lah mereka kan sudah mapan Pak hidupnya. Makanya yang mereka cari itu Tuhan. Mereka memang tidak cari-cari berkat terus. Bahkan ketika mereka berdoa, yang mereka minta itu bukan berkat, tetapi mereka mengejar Tuhan. Nah, cuman masalahnya kalau saya kan belum mapan hidupnya. Sebetulnya saudara, sangat disayangkan kalau mungkin ada di antara kita yang berpikir dan berkata seperti ini. Tetapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah settle atau orang-orang yang sudah mapan kehidupannya ini bisa saudara terapkan di dalam kehidupan saudara sebagai sebuah afirmasi. Jadi maksudnya bagaimana? Tadi kan saya katakan begini, orang kalau sudah mapan hidupnya, yang dicari bukan berkat tapi yang dicari Tuhan. Nah, kalau saudara merasa hidup saudara belum mapan, belum settle, saudara jangan berpikir, lah mereka kan sudah mapan, kalau aku belum, hati-hati. Kata-kata kalau aku belum mapan, ketika ditangkap alam semesta, ingat alam semesta itu hanya apa? Mengiyakan. Oke, kamu belum mapan. Terjadi enggak kira-kira? Jadi, maka hati-hati. Maka seharusnya saudara jangan berpikir seperti itu. Tapi afirmasikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita lihat orang itu sudah mapan kehidupannya. Artinya begini, oh orang yang sudah mapan, sudah settle kehidupannya, yang dicari itu bukan berkat lagi. Tapi yang dia cari Tuhan. Nah, di situ saudara terapkan dalam kehidupan saudara. Saudara lakukan. Mulai saat ini, yang akan aku cari Tuhan. Saudara tahu, begitu saudara mengatakan mulai sekarang ini, yang akan aku kejar itu Tuhan, yang akan aku cari itu Tuhan. Sebetulnya ketika saudara mengatakan seperti itu, saudara itu sedang memposisikan diri saudara di posisi kehidupan yang sudah mapan. Paham saudara? Kenapa kok saya katakan begitu? Lah karena saudara sudah mapan kan saudara tidak mikir berkat meneh. Paham ya? Tapi yang saudara pikirkan apa?
Tuhan, yang dicari Tuhan. Nah, harusnya saudara berpikirnya seperti itu. Dibalik, diafirmasikan, saudara lihat. Karena memang ini yang saya perhatikan. Saya ngomong begini ini bukan teori, saudara. Tetapi berdasarkan satu pengamatan dari orang-orang yang datang sama saya. Yang dari banyak kalangan, dan ketika yang datang itu dari kalangan orang-orang yang sudah mapan, sudah settle kehidupannya. Yang mereka cari itu bukan berkat lagi. Tapi yang mereka cari itu Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bagaimana? Mereka banyak belajar. Nah itu saudara perhatikan. Oh, orang yang sudah mapan, yang dicari itu bukan berkat terus, tapi yang dicari Tuhan. Orang yang sudah mapan, kalau doa yang diminta itu bukan berkat terus, tapi yang diminta perkenanan Tuhan, gitu loh. Yang dikejar itu Tuhan. Lah itu saudara terapkan dalam kehidupan saudara sebagai sebuah afirmasi. Dan ketika saudara mengafirmasikan seperti itu, sebetulnya saudara perhatikan baik-baik, di situ saudara itu sedang memposisikan hidup saudara atau diri saudara sebagai orang yang mapan apa masih kekurangan ini? Sudah mapan. Karena aku sudah tidak mengejar berkat lagi, tetapi yang aku kejar itu Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kata berkatnya diganti dengan kata karir, ini juga bisa saudara terapkan. Mungkin sekarang ini saudara sedang dalam pergumulan untuk karir saudara. Saudara terapkan juga. Saudara lihat orang-orang yang sudah mapan karirnya, yang dikejar itu bukan karir lagi. Saya juga sering ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Ketika karir pekerjaannya itu sudah mapan, yang dikejar itu bukan karir lagi. Tapi betul-betul mereka, saya perhatikan mereka cari Tuhan. Nah itu saudara terapkan. Ketika saudara merasa karirku kok seperti ini ya, tidak jelas ya. Nah di situ saudara afirmasikan. Aku akan cari Tuhan dan itu akan jadi prioritasku. Dan ketika saudara afirmasikan ini, tanpa saudara sadari, apa yang jadi afirmasi saudara, itu saudara sedang menempatkan atau memposisikan diri saudara sebagai orang yang sudah punya karir di karir yang saudara impikan. Kalau pikiran saudara setiap hari diset seperti itu terus, alam semesta menangkap itu dengan baik, terjadi atau tidak dalam kehidupan saudara? Pasti terjadi. Ya, jadi saudara bisa ganti dengan yang lain kata-kata berkat itu. Misalkan juga kata berkatnya diganti dengan keharmonisan. Dalam rumah tangga, dalam hubungan apapun. Lalu diganti dengan semua yang baik yang kita inginkan. Itu juga bisa. Di situ kita sedang memposisikan diri kita di posisi, sudah ada di posisi tersebut. Jadi saudara-saudara sekalian, huruf sin yang ada di mesusah itu juga berfungsi sebagai penunjuk yang akan menunjukkan kedewasaan iman seseorang. Orang yang imannya dewasa, sekali lagi dia tidak minta apa? Berkat-berkat terus. Tetapi dia akan selalu memikirkan hubungan yang baik dengan Tuhan lewat tesyufah atau lewat pertobatannya. Ini orang kalau dewasa imannya itu seperti ini saudara. Saudara boleh percaya atau tidak? Saya kalau berdoa minta berkat, berkat itu saya taruh di urutan yang paling terakhir. Bahkan karena saya taruhnya di urutan yang paling terakhir dari list permintaan saya, tidak jarang saya lupa saudara, malahan. Tapi apakah kalau saya lupa berdoa minta berkat, hidup saya tidak diberkati? Oh tidak. Buktinya saya selalu diberkati Bapak Yahweh. Itu kalau saudara mau tahu. Jadi sampai list doa berkat itu, doa minta berkat itu saya taruh di urutan yang paling terakhir. Yang paling pertama saya minta itu hikmah atau hikmat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Huruf sin yang ada di mesusah. Itu juga sebagai pengingat.
bahwa sebagai orang yang percaya Bapa Yahweh, kita itu tidak sama dengan orang yang tidak percaya Bapa Yahweh. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya Bapa Yahweh itu tidak sama dengan orang yang tidak percaya Bapa Yahweh, ya kita jangan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya Bapa Yahweh. Ini yang kedua, huruf sin yang ada di mesusah itu tidak hanya berbicara soal syadai, tapi sin yang ada di mesusah itu juga sebagai pengingat bahwa sebagai orang yang percaya Bapa Yahweh, kita itu tidak sama dengan orang yang tidak percaya Bapa Yahweh. Nah kalau tidak sama ya jangan melakukan apa yang dilakukan orang-orang yang tidak percaya Yahweh. Dari mana pengertian ini? Pengertian ini datang dari huruf sin dengan artinya cliff yang artinya jurang. Yang sedang berbicara tentang pembeda antara kita dengan orang-orang yang belum percaya Bapa Yahweh, atau pembeda antara kita dengan orang-orang yang tidak percaya Bapa Yahweh. Kalau di depan dikatakan kita dengan orang-orang yang belum percaya Bapa Yahweh itu tidak sama, itu bukan berarti lantas kita itu jadi eksklusif dan tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang yang tidak percaya Bapa Yahweh. Bukan seperti itu, saudara. Sehingga ketika kita ketemu dengan orang-orang yang belum percaya Bapa Yahweh, lantas kita nganggap apa? Orang-orang yang belum percaya Yahweh itu kafir, najis. Aku tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang belum percaya Yahweh. Jadi sekali lagi, kalau di depan saudara lihat di situ dikatakan kita dengan orang-orang yang belum percaya Bapa Yahweh itu tidak sama, itu bukan lantas kita jadi eksklusif, tidak boleh bersentuhan dengan mereka. Cliff sekalipun artinya jurang, dan jurang itu memisahkan dua lembah. Sekali lagi, ini bukan eksklusif yang tidak tersentuh. Perhatikan ini baik-baik. Cliff itu artinya memang jurang, dan jurang itu pemisah antara dua lembah. Tetapi sekalipun cliff itu artinya pemisah dua lembah, cliff ini bukan soal eksklusif yang tidak tersentuh. Tapi cliff di sini artinya kita itu tidak boleh sama dengan orang-orang yang belum atau tidak percaya Bapa Yahweh. Nah kalau orang-orang yang tidak percaya Bapa Yahweh tidak melakukan Torah, ya kita jangan ikut-ikutan, saudara. Orang yang tidak percaya Bapa Yahweh tidak melakukan Torah itu ya kita tidak boleh ikut-ikutan. Maka berkali-kali saya katakan apa? Aneh kalau penyembah-penyembah Yahweh justru tidak melakukan Torah. Kenapa saya katakan aneh? Karena sebetulnya penyembah Yahweh itu punya wajah sendiri, tapi malah pakai wajahnya orang yang tidak percaya Yahweh. Penyembah Yahweh itu punya wajah sendiri, tapi anehnya malah pakai wajahnya orang yang tidak percaya Bapa Yahweh. Penyembah Yahweh wajahnya itu harusnya wajah Ibrani, wajah Torah. Tapi masih banyak saya perhatikan penyembah Yahweh yang wajahnya itu Yunani. Nah kalau penyembah Yahweh wajahnya Yunani, bukan Ibrani, bukan Torah, ya saya katakan dia mau pasang mesusah 100 sekalipun di kusen pintu rumahnya, itu akan jadi percuma, saudara. Kalau kiblatnya, dia ngakunya sebagai penyembah Yahweh, tapi kiblatnya masih ke Yunani, pasang mesusah 100-200 biji pun percuma, tidak ada artinya. Karena apa? Yunani itu tidak mengenal, yang namanya mesusah itu tidak kenal. Tapi kalau sebagai penyembah Yahweh, saudara kiblatnya masih ke Yunani, saudara punya mesusah begini, dipasang itu percuma, tidak ada artinya. Karena seharusnya wajah seorang penyembah Yahweh itu ya ke Ibrani. Jangankan wajah imannya. Saudara masih ingat kasusnya orang yang diundang ke pesta,
Tapi begitu masuk ke tempat pesta, tiba-tiba sang raja yang bikin pesta itu perintahkan siapa? Tentaranya seret keluar orang itu dan campakkan dia dalam kegelapan. Itu gara-garanya apa? Salah kostum. Sudah ngerti raja yang bikin pesta itu Raja Yahweh. Raja Yahweh itu kostumnya, bajunya, ya mestinya dress code-nya itu dress code Ibrani. Malah dress code gembel. Yaitu masuk ke pesta malah pakai dress code Yunani. Ya begitu Bapak Yahweh ngerti, diseret keluar. Lemparkan dia dalam kegelapan. Yang di sana hanya ada ratapan tangisan dan kertak gigi ketakutan. Itu loh saudara ya. Itu bukan masalah wajah iman, tapi baju iman kita. Kalau sudah percaya Bapak Yahweh, baju iman saudara itu tidak boleh rangkep-rangkep. Pakai jaket Yunani, terus pakai jaket Ibrani. Jadinya apa? Keringetan. Nek keringetan apa? Mambu ampek. Wah, apa tuh mambu ampek iki? Lah kaira. Jajal dibuka pakaiane. Wah, jebulane saya nganggo Yunani. Gawa metu. Seret keluar, ndak kepake model begitu. Itu kalau penyembah Yahweh masih campur-campur itu akan begitu, saudara. Jadi hati-hati, saya perhatikan masih banyak penyembah Yahweh yang model begitu. Ngakunya penyembah Yahweh, tapi wajah imannya, baju imannya itu tidak Ibrani, tapi baju imannya itu masih Yunani. Aldi ini belum lama saya baptis pembaruan. Padahal dulu di Kalimantan dia sudah baptis pembaruan. Tapi kenapa saya arahkan dia baptis pembaruan lagi? Karena pada waktu dia baptis pembaruan di Kalimantan, baptisnya itu masih dalam nama Yahweh, dalam nama Yahshua dan Ruach HaKodes. Yahshua itu bukan nama. Yahshua itu maknanya Yesua. Yahshua itu maknanya nama Yesua. Jadi Yahshua itu bukan nama. Kalau nama ya ini, Yatsin wa Ayin dibacanya Yesua. Maka saya bilang sama Adi, kamu baptis lagi. Karena sekalipun di Kalimantan sudah disebut baptis pembaruan, tapi sebetulnya belum ada yang baru. Dari imanmu itu belum ada yang baru. Memang sudah tidak Yesus lagi, tetapi tidak ada artinya karena namanya masih salah. Beberapa waktu yang lalu dia saya baptis lagi, saudara. Orang tuanya juga saya arahkan. Saya kasih tahu dulu baptis pembaruan. Dan puji Bapak Yahweh diizinkan. Ya karena memang benar. Padahal kalau dipikir yang baptis Aldi sebelum saya, itu juga kehilat atau gereja yang menyembah Bapak Yahweh. Berarti sebetulnya sudah penyembah Yahweh belum? Sudah. Tapi karena namanya masih salah ya mesti diperbarui lagi. Artinya wajahnya sudah Ibrani sebetulnya. Baju imannya juga sudah Ibrani yang baptis Aldi ini. Tapi karena masih keliru, masih salah, ya belum sah di hadapan Bapak Yahweh. Jadi penyembah Yahweh itu harusnya wajahnya ke Ibrani, ke Torah. Tetapi sangat disayangkan saya perhatikan, masih banyak penyembah Yahweh yang wajahnya itu Yunani. Nah kalau penyembah Yahweh yang model beginian ini, masang mesusah begini di rumahnya, itu akan jadi percuma. Karena mesusah itu bukan dari Yunani, saudara. Tapi mesusah itu muncul dari orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani. Yang ngerti mesusah itu Ibrani, bukan orang Yunani. Jadi huruf sin yang ada di mesusah, yang kita sentuh ketika kita mau bepergian, lalu kita cium juga ketika kita mau bepergian. Dan ketika kita kembali ke rumah kita, ini sebetulnya sebagai pengingat bahwa ketika kita bepergian dan kita sedang jauh dari mesusah, kita itu tidak boleh sama dengan orang-orang yang belum atau tidak percaya Bapak Yahweh. Karena antara kita, orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, jangankan dengan kekristenan,
dengan orang-orang yang sama-sama penyembah Yahweh saja, ada yang bedanya itu 11-12. Yang bedanya itu tidak cuma setipis kertas, tapi setipis tisu, saudara. Gitu loh, yang saya sebut tadi. Sama-sama menyembah Bapa Yahweh. Tetapi nama juru selamatnya yang datang ke dunia ini masih keliru. Itu yang saya sebut masih 11-12 setipis tisu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, sin itu tidak hanya mengingatkan kita tentang kemahakuasaannya Bapa Yahweh. Tapi sin itu juga jadi reminder supaya kita ingat bahwa antara aku, orang yang percaya Bapa Yahweh dengan orang yang belum atau tidak percaya Bapa Yahweh itu sama atau tidak? Tidak sama. Kalau tidak sama, ya kita jangan ikut-ikutan. Orang yang tidak percaya Bapa Yahweh, mereka tidak melakukan Torah, biarkan. Kita bimbing, kita ajari kenapa Torah harus dilakukan. Jangan malah kita justru ikut-ikutan. Ingat, dulu satu bangsa yang besar, bangsa Israel, hancur kehidupannya dan hancur bangsa itu. Itu hanya ulah segelintir orang-orang Yahudi yang kepingin hidup dengan gaya hidupnya orang-orang Yunani. Begitu mengerikan loh saudara. Cuman kepingin orang Yunani itu kalau makan bebas kok enggak masalah ya. Makan apapun kok enggak masalah. Mau ibadah enggak masalah. Orang-orang Yahudi yang melihat ini kemecer. Mereka kepingin seperti orang-orang Yunani. Tapi sejarah mencatat akibat dari keinginan segelintir orang-orang Yahudi yang kepingin hidupnya seperti orang-orang Yunani, itu menghancurkan tidak hanya kehidupannya segelintir orang itu, tapi yang hancur itu kehidupan satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Kemudian yang ketiga, huruf sin yang ada di Mesusah, yang kita sentuh lalu kita cium ketika kita mau bepergian, ini juga sebagai pengingat bahwa kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita. Kita harus berhati-hati dengan aktivitas kita. Karena apa? Karena kehidupan dan aktivitas kita itu diawasi dua kekuatan besar yang tidak kasat mata, yaitu kekuatannya Bapa Yahweh dan kekuatannya siapa itu satunya? Kekuatannya si Satan atau si setan. Dari mana pengertian ini? Pengertian ini dari huruf sin yang artinya arahnya tidak hanya ke syadai. Tapi sin itu juga punya satu arti yang unik. Yang dikatakan begini, the Almighty if seen from the front, but Satan if seen from behind. Yang artinya yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu kan bahasa Ibrani-nya apa ini? Syadai. Siapa yang maha kuasa itu? Bapa Yahweh. Kalau dilihat dari depan, sin dibaca syadai atau jadi syadai, yaitu Bapa Yahweh itu kalau dari depan. Tapi kalau dari sebaliknya atau dari belakang, sin itu bisa kebaca Satan alias setan. Ya, jadi pengertian ini datang dari huruf sin dengan arti uniknya, yaitu the Almighty if seen from the front, but Satan if seen from behind. Yang artinya yang maha kuasa atau syadai, yaitu Yahweh jika dilihat dari depan, tapi Satan atau setan jika dilihat dari belakang atau sebaliknya. Maksudnya apa? Kata syadai dan kata Satan itu sama-sama ditulis dengan awalan huruf Ibrani yang sama. Syadai, huruf Ibraninya itu yang pertama apa ini? Sin terus dalet yod. Kalau setan juga diawali pakai huruf apa ini? Sin, tet, nun. Itu yang dimaksud sin ketika dilihat dari depan itu Yahweh, tapi ketika dilihat dari belakang siapa? Satan atau Satan. Kalau Bapak Yahweh yang ngawasi kita, saudara, ada dua hal yang diawasi Bapak Yahweh dari kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Yahweh ngawasi kita pas kita beraktivitas. Itu supaya apa?
supaya kita itu tidak celaka. Dan yang kedua, Bapak Yahweh ngawasi kita ketika kita beraktivitas. Itu supaya kita tidak melakukan yang di luar Torah. Itu pengawasannya Bapak Yahweh. Misalkan begini, Torah itu kan satu di antaranya berbunyi apa? Jangan mencuri. Pas kita beraktivitas, kita lihat ada sepeda motor komplit sama kunci stangnya, bahkan mungkin ada BPKB STNK nih. Tapi kita ngerti itu punya kita atau bukan? Nah di situ ketika Bapak Yahweh ngawasi kita, Torah jangan mencuri itu akan mengingatkan. Jangan, itu bukan milikmu. Torah itu akan ngomong, musik jantung kita. Bikin alarm di jantung kita. Jangan. Itu bukan punyamu, itu punya orang lain. Sekalipun kamu seperti dapat pengesahan. Kuncinya ada. Ya toh? Mungkin BPKB ini yang ngisor jok, STNK ini ngisor jok sisan. Maka terkadang saya itu suka heran sama orang yang punya motor, nyimpen STNK ditaruh di bawah jok. Saya sampai mikir, pernah teman saya begitu, sesuk toh BPKB ini kayak kena ngisor jok sisan. Nah, engko nek parkir tinggalan sisan kuncine. Dadi wong sing nemu ki tinggal ngedol, saya bilang begitu. Saya kadang heran, ini orang gimana sih? Nah, itu kalau saudara dimaling, dicolong, sing maling kena operasi kan dia bisa nunjukin STNK-nya ada. Syukur-syukur dongone malinge ana BPKB ini sisan. Ya toh? Terus ono belangko kosongnya sisan. Ya kadang saya berpikir seperti itu, saudara. Ini gimana sih orang ini ya? Tapi kalau kita itu sudah berjalan di dalam Torah, Torah itu akan mengusik jantung kita. Makanya seringkali apa? Ketika kita mau mengambil yang bukan milik kita, yang terjadi jantung kita apa? Berdebar sangat kuat. Ambil, tidak, ambil, tidak, ambil, tidak, terus dudukan begitu. Itu yang saya sebut kalau Bapak Yahweh yang ngawasi kita, yang pertama, Bapak Yahweh itu akan jaga kita supaya kita jangan celaka. Yang kedua, dia akan ngawasi kita supaya kita itu jangan keluar dari Torah. Itu kalau pengawasannya Bapak Yahweh. Nah tetapi rupanya saudara, dua hal yang dilakukan Bapak Yahweh, ini juga ditiru setan. Cuman bedanya apa? Kalau setan yang ngawasi, kalau Bapak Yahweh tadi ngawasi kita lagi beraktivitas, anakku ini sudah sampai mana ya ngomong-ngomong jalan-jalannya. Oh lah itu enggak di situ. Ya di Queen City, tak jaganannya supaya jangan celaka. Tapi nek setan sing ngawasi diapain? Iki piye carane kae wong kae ya kepleset tiba. Nah itu bedanya kalau Bapak Yahweh sama setan yang ngawasi. Bapak Yahweh ngawasi kita tujuannya untuk apa tadi? Menjaga kita. Tapi nek setan dia akan melakukan yang sama. Dia ngawasi juga tapi supaya bisa cari celah untuk mencelakakan kita. Yang kedua, kalau Bapak Yahweh jaga kita itu supaya jangan kita keluar dari Torah. Tapi kalau setan ngirim, nyata orang, dikirim orang supaya orang itu bujui kita. Bujui itu apa ya? Karena kalau saya ngomong bujui, kalau orang Surabaya ngertinya bujui itu ngapusi. Kalau kita kan menghasut. Apa namanya? Betul ya? Menghasut, bujui. Tapi kalau Surabaya itu ngertinya bujui itu ngapusi. Bohong gitu loh. Berarti apa kata-katanya yang tepat? Menghasutlah ya, kirim orang untuk menghasut kita supaya kita tidak melakukan Torah. Nah maka disinilah saudara, mesusah yang kita sentuh dan kita cium sebelum kita bepergian, itu akan jadi alarm yang akan mengingatkan kita. Kita itu harus berpaut kepada siapa? Apakah kita berpaut kepada Bapak Yahweh atau kita berpaut kepada setan? Tentu saja, mesusah itu akan selalu mengingatkan kita kepada Bapak Yahweh. Karena yang bikin mesusah, yang bikin aturan,
tuliskanlah ini semua di tiang-tiang pintu rumahmu dan di tiang pintu gerbangmu. Yang nyuruh ini Bapak Yahweh atau setan? Bapak Yahweh. Jadi ketika kita sentuh seperti ini, ya, mesusah kita sentuh, kita cium, mesusah itu akan selalu mengingatkan kita untuk kita itu berpaut kepada Bapak Yahweh. Karena hanya dengan kita ingat Bapak Yahweh, hidup dan perjalanan kita, aktivitas kita dimanapun, itu akan aman karena kita dijaga Bapak Yahweh. Amin. Tetapi hati kita mesti berpautnya ke siapa? Bapak Yahweh. Hati kita itu mesti berpautnya kepada Torah. Yang baru saja ketika kita keluar dari rumah, Torah itu baru saja kita sentuh, terus kita tempelkan di bibir kita. Kita cium gitu loh saudara. Itu sebetulnya ketika kita sentuh seperti ini, seperti saudara lihat, terus dicium, itu sebetulnya kita itu sedang minta supaya Torah itu akan selalu mengingatkan kita ketika kita sedang jauh dari mesusah ini. Jadi dengan kata lain, kalau kita pas dekat-dekat mesusah, ya aman. Kita akan ingat terus. Tapi masalahnya begitu kita pergi dari rumah, kita keluar dari rumah, setelah kita sentuh dan cium mesusah ini, kan kita jadi otomatis jauh dari mesusah ini. Ya, jauh dari aturan-aturannya Bapak Yahweh. Maka disentuh lalu dicium itu sebetulnya untuk mengingatkan kita supaya ketika kita beraktivitas di luaran sana, Torahmu Yahweh biarlah selalu akan mengingatkanku untuk aku tetap ada di jalan-jalanmu yang benar. Jadi mesusah yang disentuh dan dicium itu juga akan mengingatkan kita supaya hati kita berpautnya itu cuman sama Bapak Yahweh. Karena saya percaya hanya dengan kita ingat Bapak Yahweh, hidup, perjalanan, dan aktivitas kita dimanapun, saya percaya kita pasti aman karena Bapak Yahweh menjaga saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.